Bab 16. Mendung berarak di Istana Gawangkuto. Kabut tipis di atas langit Istana Gawangkuto makin menebal menyusul pernyataan terbuka Maharaja Kri Indravarman di hadapan para pejabat tinggi istana. Kendati tidak sampai meluap keluar istana, tetapi tetap saja terdengar bisik-bisik dan suara pro kontra di sana-sini. Walaputra Pangeran Mahkota kedua bernama Rudra Vikramadeva termasuk pihak yang kontra terhadap pernyataan kakaknya, Maharaja Kri Indravarman. Mengetahui Walaputra Rudra Vikramadeva berdiri kontra dengan kebijakan Baginda Maharaja Indravarman, sebagian penasihat raja, Parwanda Perdana Menteri Pratisara Panglima Perang Istana dan Kedatuan Senapati Panglima Perang Perdatuan dan lain-lain pejabat secara diam-diam merapat memihak kepada sikap Walaputra Rudra Vikramadeva. Situasi dan kondisi tetap berjalan normal hingga awal 730 Masehi. Kabut mendung mendadak menebal ketika Syekh Mahmud bin Abdurrahman Mu'az bin Jabal ditemukan tewas di kamarnya. Semua tahu Syekh Mahmud tidak mengalami sakit apapun. Syekh Mahmud saat wafat masih cukup belia, yaitu dalam usia 33 tahun. Maharaja Kri Indravarman sudah dapat menganalisa skenario apa di balik locus et tempus delicti dari peristiwa terjadi. Akan tetapi Maharaja Kri Indravarman masih membutuhkan bukti-bukti sebelum menetapkan langkah-langkah dan kebijakan antisipatif. Dalam situasi dan kondisi rumit itu, Maharaja Kri Indravarman terkenang kepada petuah ayahandanya, Maharaja Dapunta Hyang Srijayanasa. Manusia tidak dapat mengelak ataupun menolak kehendak Tuhan Maha Pencipta. Tetaplah genggam bara api kebenaran kendati karena itu telapak tanganmu melepuh. Maharaja Kri Indravarman merenung beberapa jenak hingga buliran bening air menggenang di sepasang kelopak matanya. Dia mendirikan salat dan lalu bersemedi memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Belum lepas 40 hari setelah kematian pembimbing spiritualnya, Syekh Mahmud bin Abdurrahman Mu'az bin Jabal, kegundahan hati Maharaja Kri Indravarman mendorongnya untuk mengunjungi suatu tempat yang sudah beberapa pekan cenderung ia abaikan. Tempat itu agak terpencil dari keramaian, berada di kawasan perairan yang disebut Sungsang. Di kawasan itu sejak remaja hingga dikukuhkan menjadi Maharaja Sriwijaya, Kri Indravarman kerap melakukan semedi dan tafakur. Setelah menjadi muslim pun Maharaja Kri Indravarman tetap mengunjungi tempat itu untuk tafakur hingga 1-2 hari. Menjelang pergi ke Sungsang, Maharaja Kri Indravarman memanggil Parwanda Basangya Hampuran dan Pratisara Turadeva Zakaram. Dua pejabat tinggi istana itu menerima mandat mewujudkan keamanan istana selama Maharaja Kri Indravarman melaksanakan tafakur di Sungsang. Sambil menjura penuh hormat, Parwanda Basangya Hampuran berucap dengan ekspresi gusar, "Mohon izin Paduka Mulia, hamba segera menyiapkan sepasukan prajurit guna menyertai dan mengawal Baginda." Buru-buru menyahut Maharaja Kri Indravarman, "Tidak perlu seperti itu Paman Hampuran. 1-2 prajurit telik sandi menemaniku, kurasa sudah lebih dari cukup. Apa yang mesti dikawal? Istana lebih membutuhkan keamanan. Aku hanya 1-2 hari untuk tafakur memohon petunjuk kepada Allah demi kemaslahatan rakyat. Paduka, izinkan hamba menyertai Paduka. Biarkan hamba sendiri mengawal dan melayani Paduka saat bertafakur. Mohon izinkan hamba, Paduka Mulia dan Parwanda Hampuran," ucap Pratisara Turadeva Zakaram seraya berlutut dalam posisi bersiaga penuh khas prajurit Sriwijaya, menampilkan sepasang tangan menyimbolkan pecahan gerak telapak rimau. Secara sekonyong-konyong muncul Walaputra Rudra Vikramadeva. Sambil menjura hormat kepada Maharaja Kri Indravarman, Walaputra Rudra Vikramadeva berucap ditujukan buat Pratisara Zakaram sekaligus juga buat Parwanda Hampuran, "Kakanda Maharaja tidak membutuhkan pengawalan prajurit sebanyak itu, termasuk darimu Paman Zakaram." Pendapat Walaputra Rudra Vikramadeva dibenarkan oleh Maharaja Kri Indravarman. Dinda Rudra Vikramadeva mengemukakan hal yang tepat. Tujuanku ke Sungsang bukan untuk berperang, melainkan hanya untuk bertafakur dan bersemedi. Sudah kukatakan, istana ini lebih membutuhkan tenaga dari para prajurit untuk pengamanan. Jangan sampai hal serupa dialami guruku terulang. Apa kalian paham? Berucap Maharaja Kri Indravarman dengan nada tinggi.
Parwanda Hampuran, Pratisara Zakaram, dan diikuti Walaputra Rudra Vikramandeva merangkupkan sepasang telapak tangan menyatakan siap mematuhi perintah Maharaja Kri Indravarman. Pada siang itu juga ditemani 2 prajurit telik sandi, Maharaja Kri Indravarman bertolak menunggangi 3 ekor kuda menuju kawasan Sungsang. Perjalanan menuju kawasan Sungsang berlangsung aman tanpa hambatan apapun. Kawasan Sungsang secara geologis merupakan lahan sebagian besar terdiri dari bentangan perairan. Hanya sebagian kecil saja berupa bentangan daratan. Tempat dituju Maharaja Kri Indravarman bersama 2 prajurit telik sandi merupakan kawasan darat. Pada salah satu sudut kawasan darat itulah Maharaja Kri Indravarman mendirikan semacam bangunan venue atau wanua khusus buat bersamadi. Bangunan wanua itu dikelilingi oleh hampir 90% kawasan perairan. Bangunan venue berbentuk panggung dan beberapa waktu telah ditambahi dengan bangunan cungkup berupa stupa atau kubah menyerupai Masjid Nabawi. 2 prajurit telik sandi yang menyertai Maharaja Kri Indravarman baru sekitar 1 tahun menyatakan diri menjadi Muslim. Kedekatan 2 prajurit itu dengan Maharaja Kri Indravarman menjadikan mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Setiba di Sungsang, Maharaja Kri Indravarman dan 2 prajurit telik sandi itu tak lepas dari kekhusyuan mendirikan salat, mulai zuhur, asyar, maghrib, isya, hingga subuh. Pada hari kedua selepas salat isya, tepatnya pada tengah malam 2 prajurit telik sandi itu tertidur sangat pulas. Posisi tidur 2 prajurit itu tidak terlampau jauh dari tempat Maharaja Kri Indravarman bersemedi dan bertafakur. Di kejauhan sekitar 10-15 tombak dari posisi 2 prajurit telik sandi tertidur pulas, mengendap-endap beberapa orang tidak dikenal mendekati posisi tafakur Maharaja Kri Indravarman. Jumlah orang yang mengendap-endap di antara kerimbunan semak tak kurang dari 10 dan semua menggenggam sebilah pedang terhunus. Sekujur paras kecuali 2 mata dibalut kain hingga bahu. Gerakan 10 orang itu sangat cepat, cekatan, dan terlatih. Dalam waktu singkat 10 orang itu menyebar ke semua penjuru mengepung wanua di 8 penjuru angin. Seusai menghabisi 2 prajurit telik sandi yang sedang tertidur, sekawanan orang itu langsung menyergap Maharaja Kri Indravarman dari 8 penjuru angin. Sedangkan Maharaja Kri Indravarman yang disergap sama sekali tidak bereaksi seolah tak peduli pada ancaman yang siap merenggut nyawanya. Terdengar ucapan Maharaja Kri Indravarman menggema di kesunyian malam, azab teramat pedih akan kalian alami beserta anak keturunan kalian para iblis laknatullah. Bukan aku yang kalian musuhi, melainkan Allah Azza wa Jalla Sang Khalikul Mutlak. Jangankan dapat memasuki surganya, mencium bau surganya pun kalian para pemuja iblis tidak berhak. Selepas berucap begitu tubuh Maharaja Kri Indravarman terbaring rebah dalam posisi bersujud. Sebilah pedang dari salah seorang dari sekawanan pengergap itu menembus punggung hingga dada Maharaja Kri Indravarman. Dengan wajah tersenyum Maharaja Kri Indravarman menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah Maharaja Kri Indravarman bersama jenazah 2 prajurit telik sandi ditemukan seorang pelayan kebersihan wanua pada pagi hari. Pelayan lelaki berusia separuh baya itu mengalami shock hingga ia berteriak-teriak sambil berlarian menuju perkampungan di desa terdekat. Seluruh masyarakat desa terdekat dengan tempat kejadian perkara, bahkan dari beberapa desa terdekat lain ramai berdatangan. Para pemuka desa bergegas mengutus petugas keamanan ke Istana Gawang Kuto guna menyampaikan laporan. 3 jenazah atas perintah para pemuka desa segera dibungkus dan dimasukkan ke dalam sejenis tandu berbentuk keranda. Berselang 2 hingga 2,5 jam serombongan pasukan khusus pengawal Maharaja datang dan langsung mengurus para jenazah guna dibawa ke Istana Gawang Kuto. Dari keterangan permaisuri dari Maharaja Kri Indravarman yang sempat pingsan dan teramat berduka cita, diperoleh keterangan menyangkut wasiat catatan dari Maharaja sendiri. Surat wasiat itu ditulis tangan oleh Maharaja berisi pesan agar setelah wafat jenazahnya dimakamkan di samping wanua menghadap kiblat. 2 jenazah prajurit telik sandi yang menyertai Maharaja Kri Indravarman, kendati tidak ada wasiat disepakati juga dimakamkan di lokasi berdekatan dengan makam Maharaja Kri Indravarman.
Berbeda dengan para pejabat istana dan sebagian besar masyarakat Palembang, buat permaisuri kematian Maharaja Kri Indra Varman meninggalkan pertanyaan teramat membekas. Lebih kurang 40 hari selepas kematian suaminya, sang permaisuri bersama 3 buah hatinya memutuskan pindah menetap di bangunan rumah panggung di samping Wanua di kawasan Sungsang. Sang permaisuri beralasan dia memilih hidup mengasingkan diri bertafakur mengikuti jejak suaminya. Singgasana Sriwijaya diserahkan dan diteruskan oleh Walaputra Rudra Vikramandeva menggantikan Raja Putra Kri Indra Varman yang wafat. Peristiwa tersebut terjadi pada 730 Masehi. Hingga berlangsung beberapa abad kemudian hingga hari ini tetap tidak terungkap ke publik tentang siapa-siapa gerangan pembunuh dari Maharaja Kri Indra Varman, 2 prajurit Telik Sandi, dan juga mendiang Syekh Mahmud bin Abdurrahman Mu'az bin Jabal. 4 korban pembunuhan dalam waktu berdekatan itu diketahui relatif masih berusia muda. Apa motif dari pembunuhan itu pun hingga sekarang tidak diketahui secara pasti. Kabar beredar hanya sebatas asumsi ilmiah dan sebagian lagi berupa imajinasi, termasuk kisah sejarah dalam novel ini. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata pemilik kebenaran lagi Maha mengetahui. Semoga autor dan para pembaca senantiasa sehat, bahagia, dan selalu berada dalam tuntunan akhlakul karimah sesuai ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kekeliruan dan kesalahan berasal dari manusia. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersambung ke bab 17 Maharaja Rudra Vikramandeva.